Ayah. Kami sembunyi di desa Riverbend selama lebih 20 tahun membentuk karakter Ethan lewat ujian ini. Kapan ini berakhir? Semboyan keluarga Hayes. Kesulitan membentuk karakter sejak dini. Kami tinggalkan hidup mewah. Makanya, Ethan punya etos kerja kuat. Begitu Ethan menikah, akan kumumkan dialah satu-satunya penerus keluarga Hayes, keluarga terkaya di negeri ini. Sudah kuberi petunjuk berkali-kali, semoga dia serius menanggapi ini. Ini hadiah perpisahan untuk mantan, bawa ini ke pernikahan, dan putar di depan umum. Lebih baik menjaga pernikahan daripada merusaknya. Jika kulakukan ini, akankah kudapat balasannya? Tapi mantan pacarnya memberiku $1.000. Ibu menipuku datang ke pernikahan dan memaksaku nikahi Adrian Vance. Kenapa ibu lakukan ini? Keluarga Vance keluarga terpandang di Metropolia. Lebih berkuasa dari keluarga Reed. Menikahi Adrian berarti kau naik status sosial. Adrian Vance Gani Pekar 18 kali sebulan. Dia benar-benar bajingan. Aku takkan menikahinya. Ibu saja yang nikahi. Kau sengaja mau bikin ibu marah? Mari kita bicara baik-baik. Kenapa langsung main fisik? Berikan waktu padanya untuk berpikir. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Clara, aku sudah mengejarmu 3 bulan. Dan kini, akhirnya kau mau nikah dengan... Jadi, katakan, bukankah adil jika kuambal hak suami lebih dulu? Adrian Vance, kau brengsek. Aku sama sekali tak suka pada ibuku yang memaksaku ke sini. Berhenti. Berhenti di situ. Berani kau menelaku? Baik, di depan semua tak akan ku permalukan. Lihat siapa yang mau menerimamu nanti. Permisi, maaf mengganggu. Tuan Vance. Pesanan teka utanda. Dia gadis cantik. Pergi kau. Tuan, tolong saya. Apa yang terjadi di sini, Nyonya? Lepaskan dia, atau kibikakan kau. Mangon concu? Adrian Vance, playboy terkenal, omong doang tak punya aksi. Manajemen waktu hebat, tapi stamina payah, dicas 2 jam, cuma bertahan 3 detik. Adrian Vance, playboy terkenal, omong doang tak punya aksi. Matikan itu. Manajemen waktu oke, tapi stamina ampas. Goblok emang. Tunggu. Kau siapa? Cuma supir pengiriman. Urusan apa ini buatmu? Atur nada bicaramu. Dia pacarku sekarang. Bukan. Baru ketemu, langsung jadi pacar? Clara Reed. Murahan kamu, sampai segitunya butuh pria? Dia menyelamatkanku. Aku jadis independengan pertama. Salah APA? Clara Reed. Tuan, tolong saya. Benar. Aku pacarnya. Sekarang, takkan kubiarkan dia menikahi. Baiklah, baiklah. Jika hari ini tak kuhabisi kau, namaku bukan Vance. Penjaga. Cepatan lari. Clara Reed, berhenti di situ. Kau. Adrian. Apa yang terjadi? Mana Clara Reed? Dia kabur dengan pria lain. APA. Lihat APA, kejar mereka, cepat. Nona cantik. Lain kali cari pria. Buka matamu lebar-lebar. Aku pergi. Hey Tuan. Kurasa kau cukup baik. Bagaimana kalau kita
Aku bukan pria biasa. Hey Tuan, tolong bantu sampai selesai. Kuberai 10:000 dolar. Mau pura-pura jadi pacarku dan temani aku besok batalkan pertunangan? Tolong. Ethan, kalau tak bawa pacar perempuan pulang untuk festival musim gugur tahun ini, jangan pulang. Ku pura-pura tak punya anak. Ya, sebagai gantinya, mau pura-pura jadi pacar dan temani aku pulang dulu? Setuju. Cepat, ayo pergi, mereka mengejar kita. Ayo. Perhatian, acara kelas S. Tuan muda bawa pacar pulang. APA. Ethan bawa pacar ke desa. Cepat, semuanya. Saatnya berpura-pura miskin. Kalau tas-tas ini tidak dijemur dan diangin-anginkan, nanti berjamur. Hack. Ethan sudah bawa pacar ke desa. Benarkah? Benar, sungguhan. Cepat. Sembunyikan. Ayo, segera sembunyikan. Kalian semua, bubar. Siapkan masakan rumahan. Jangan mua. Ingat. Jangan pamer kekayaan. Cepat. Ethan, apa semua orang di desamu sekaya ini? Mobil itu. Mobil baru? Baru saja dibeli. Ethan, lihat ini. Apa mobil ini harganya 20 dolar? Audi A8 Kuma 20.000 美元. Ini, Buick Audi. Ini mobil tiruan Olimpi, mobil tua palsu. Minarik. Nah, itu juga mobil tua. 18.000 美元, 18.000. Wah, tiruan yang bagus. Ethan, ini pacarmu? Dia sangat cantik. Cepat, pulang ke rumah. Orang tuamu sudah menunggu bertahun-tahun untuk kamu bawa pacar pulang. Baik, kalau begitu, Paman Finn, Watson, kami berangkat dulu. Berdiri di situ. Adrian Vance, kamu mau apa lagi? Clara Reed. Kamu tolak aku demi orang kampung ini? Kalau sampai tersiar, keluarga Vance akan menjaga muka? Aku ditipu ibuku. Aku sama sekali tak suka kamu, Lajapila. Aku mau pulang bersama pacarku untuk jumpa orang tuanya. Jadi, tolong, berhenti ganggu aku. Keluarga Vanceku. Keluarga Vance adalah keluarga terpandang di South Point City, bahkan di Metropolia. Kami Turkmuka. Kamu menikah denganku, sudah termasuk naik kelas. Bagaimana kamu masih pilih-pilih? Sudah kukatakan, aku tak suka kamu. Kamu tak paham bahasa? Karena orang kampung ini, lihat orang-orang di belakangku, begitu ku perintahkan dia tamat. Apa dia gila? Berani menghina aku? Serang. Gila. 5, 8. Mana mereka? Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Sembunyi di dapur, jangan keluar. Baik. Kekek. Ibu, ayah, kami pulang. Halo, kakek. Hello, Tian Hayes. Hello, New York. Hayes, saya pacar Ethan Hayes. Nama saya Clara Reed. Nona Reed, kau cantik sekali. Sayangku, pasti lelah setelah perjalanan. Ayo duduk dan istirahat. Kamu istirahat dulu. Aku akan masak makan malam. Makanan akan segera siap. New York. Hayes, biar saya bantu. Ini kunjungan pertamamu. Kami takkan biarkan kau bekerja. Istirahat saja. Ini. Duduk di sini. Rasanya, pola ini, meja ini dari Gaharu kualitas terbaik. Ini,
Harganya 8 juta dolar per kilogram. Berapa nilai meja sebesar ini? Bagaimana gadis ini? Tahu banyak hal? Garu. Ayahku bilang, meja ini dari pohon di gunung belakang. Tumpukannya di dapur untuk kayu bakar. Ya, ini cuma kayu biasa. Kakek, aku akan main catur dengan... Ini terbuat dari giok putih muton fat kualitas terbaik. Ini dari giok hitam berbentuk kerikil. Nona, Anda salah. Ini plastik. Benar, kakekku membeli ini di toko 2 dolar di kota. Jika Kosuka, lain kali aku ajak kau beli. Sayang, cepat ke sini dan bantu. Kalian masuk dan nonton TV saja. Ayolah. Ini semua masakan rumahan. Nona Reed, silakan dinikmati. Lobster Australia. Kepiting raja. Masakan rumahan terlalu mewah. NAK, minum sup dulu untuk menghangatkan perut. Terima kasih, kakek. Rasanya, ini koki Michelin. Spesialisasi koki bintang 3. Subteller glazed. Suhu kekenyalan. Serat telur yang sempurna. Persis sama. Bukankah ini sup telur biasa? Ibuku membuatnya setiap hari. Ibu. Apa ibu terlalu banyak? Memberi garamari ini? Ini. Beras Vulcan Ridge kaya selenium. Aroma inti beras, dan aroma mineral. Ini edisi terbatas, 8.000 dolar per pon. 8.000. Beras ini, keluarga kami menyimpan 20 karung. Bahkan kami beri ke ayam karena terlalu remuk. Karung yang digigit tikus, belum kami ganti. Tanah kami subur dan kaya. Semua yang kami tanam harum. Ayo, Nona muda. Dari kolam ikan kami sendiri, silakan ambil. Kolam keluarga kami. Kepiting raja. Kemarin aku campur daging lobster dengan pakan babi. Yang kumakan ini, ampas babi ya? Ayo sayang. Ini hadiah selamat datang yang kusiapkan untukmu. Cuma hadiah kecil, jangan pikirkan nilai jutaan dolar. 11.000, Ibu. Bukankah ini penghasilan setahun keluarga kita? Terima kasih Ibu Hayes. NAK. Ini lion tin nenek Ethan yang selalu dipakainya. Sebelum meninggal, beliau berpesan untuk diberikan ke menantu perempuannya. Simpanlah ini. Tak perlu menerima ini. Quand? Ini wasiat terakhir nenek, Kereza. Aku harus melepaskannya. Ayo semua makan-makan. Mari makan. Baiklah. Clara anak yang baik. Ayahmu dan aku, bukan orang kuno. Pastikan rebut kesempatan ini. Bu, kenapa aku tidak tidur dengan ayah malam ini? Hey, Ethan. Dia bukan pacar palsu itu. Sorry. Tentu saja tidak. Lupakan. Aku tidak tidur denganmu. Pergi ke pacarmu. Keluarga Hayes mungkin agak miskin, tapi sangat hangat. Jika aku bisa menikahi Ethan, itu tidak akan buruk. Ayah. Anda salah paham. Hai. Oh ya, hai. Ada apa denganmu? Apa yang kamu ingin lakukan? Aku. Bisakah kau kembalikan amplop hadiah 11.000 dolar itu? Pelit.
Ini diberikan oleh Ibu Hayes. Aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kartu ini berisi $100.000. Asalkan kau setuju pulang bersamaku dan berpura-pura jadi pacarku dan membantuku membatalkan pertunanganku. Uang di sini. Milikmu. Dengan $100.000 ini, aku bisa bantu keluarga perbaiki rumah. Liontin itu kenang kenangan nenekku. Tolong kembalikan padaku. Aku akan kembalikan setelah kau selesaikan tugas. Baiklah. Ayo tidur. Jadi, tampan. Kau ingin tidur di mana? Aku akan tidur di lantai. Selamat malam. Dia datang. Ethan. Anak muda harus tahu cara menahan diri. Jangan bakar dirimu sekarang, atau kau akan hidup dengan suplemen vitamin di usia parubaya. Ayo. Clara, sarapan sudah siap. Segera. Berhenti makan. Ayo pergi. Hei, kita ada urusan. Camille Pergis et 40. Selamat tinggal, Tuan dan Nyonya Hayes. Sampai jumpa. Clara gadis yang baik. Aku menyukainya. Hanya saja aset keluarganya agak kecil. Hanya beberapa ratus juta dolar. Apakah dia cocok untuk keluarga kita? Keluarga kita tidak kekurangan uang. Asalkan karakternya baik dan Ethan menyukainya. Kalau begitu. Sekarang Ethan punya pacar. Di jamuan festival pertengahan musim gugur besok, aku akan mengundang semua tokoh terkemuka Metropolia untuk mengumumkan di tempat bahwa Ethan berasal dari keluarga terkaya Metropolia dan pewaris keluarga Hayes. Kita akan menyelesaikan masalah besar. Charles. Ya, Tuan. Siapkan mobil, kita pergi ke perusahaan. Dimengerti, Tuan. Saya segera pergi. Nyonya Watson, tolong bersaikan. Segera, Nyonya. Mungkin lebih baik aku datang lain hari. Hei, Ganteng. Kamu mengambil uangku. Tolong bantu aku. Camus tidak apa-apa? Kamu buta, tidak bisa jalannya? Kamu baik-baik saja? Aku akan antar kamu ke rumah sakit. Jadi ternyata dia. Lepaskan. Adrian Vance, kau sedang apa? Clara Reed. Kemarin dia bayar orang untuk memukulku. Hari ini kau bawa dia pulang? Apa maksudmu ini? Kau pantas dipukul. Haruskah aku lapor pada saat bawa pacar pulang? Baik, anggap saja digigit anjing. Asal kau menggigit sekarang. Dia aktor bayaran. Aku maafkan semuanya. Aku beri kesempatan lagi untuk menikah ke keluarga Vance. Aku tidak mau. Ethan Hayes pakarku. Kemarin, kami bersama semalaman dan sangat kreatif. Mau ku ceritakan detailnya? Perempuan jahat. Memukul wanita? Kau ini lelaki macam apa? Kampungan, berani kau pukul aku? Tahu kau siapa aku? Yang kutahu dia pacar. Kalau berani ulangi lagi, ku beres masalah denganmu. Clara, aku tak akan pernah setuju. Kau naik sama SI Kampungan ini. Ethan, kita pergi. Kau, kalau berani ikut kami, ku lepas anjing-anjing menggigitmu. APA, dia datang tenggang kosong? Anak ini tak punya sopan santun. Charles,
Siapkan hadiah mewah untuk keluarga Reed. Kau yang antar sendiri. Tuan Sterling, sudah 99.999 kali kudatangi resepsionis Skyward Group, minta bertemu Ketua Hayes. Sudah 99.999 kali. Kali ini, kau harus bantu aku. Jika proyek ini berhasil, Killiarg Vance akan jadi keluarga paling berpengaruh di South Point. Pemimpin semua keluarga terpandang. Ini, Lehate. Pertenangan Tuan Muda baru saja ditetapkan. Besok, Tuan, akan gelar pesta festival bulan di desa Riverbend. Datanglah dengan tulus. Seharusnya tak masalah. Terima kasih, Tuan Sterling. Boleh ke katanya? Nama lengkap sang pewaris? Jika beruntung bertemu, ingin kumohon dukungannya. Dasar Lisik. Nama pewarisnya adalah... Halo, Nyonya. APA, ya, Nyonya. Akan kusiapkan segera. Acaranya harus megah. Tunggu, Tuan Sterling. Ada APA, sang pewaris melamar hari ini. Tunggu aku di sini. Siapa gadis beruntung yang akan menikah ke keluarga Hayes terkaya di Metropolia? Sungguh menggiurkan. Halo, ayah. Clara Reed bawa pria itu pulang bersamanya. Dia tak cuma pukul aku, tapi juga usir aku. Dasar kurang ajar. NAK, Killiarg Vance, segera kolaborasi dengan keluarga Hayes terkaya senegara. Kontrak miliaran dolar. Nanti, Clara Reed. Sudah tak layak untuk perempuan baik mana yang tak bisa kau dapat? Akan kusuru keluarga Reed batalkan pertenangan. Tidak, aku mau dia. Di dunia ini, tak ada wanita yang tak bisa kudapat. Baiklah kalau begitu. Pergi tunggu di rumah keluarga Reed. Nanti kususul setelah urusanku selesai. Clara Reed, aku harus dapatkan kau. Ini semua salahmu karena memanjakan putri kita. Sudah susah payah mengatur pernikahannya. Lihatlah akibatnya sekarang. Dia kabur dengan pria lain. Kemarin, saat aku hadir di resepsi pernikahan, tamu-tamu berkata, Adrian Vance yang selingkuh duluan. Wajar putri kita kabur dari pernikahan. Apa yang kau tahu? Adrian itu pria luar biasa. Apa masalahnya punya mantan pacar? Itu kan hal biasa. Keluarga Vance keluarga terhormat. Adrian Tampan, kompeten, lulusan luar negeri, dari keluarga terkemuka. Clara akan terhormat menikahinya. Ibu, ayah, aku pulang. Nak, kenapa kau kabur dari pernikahanmu? Kita tak boleh menyinggung keluarga Shantz. Bu, aku tak suka Adrian Vance. Ethan Hayes pakarku. Aku temui keluarganya kemarin. Aku pulang hari ini untuk bilang, aku hanya mau nikah dengan Ethan. Kau mau bikin ibu marah? Lihat penampilannya, berpakaian lusuh. Apa later belakang keluarganya? Serah keluarga apa? Bandingkan dengan keluarga Vance. Ibu menikahkan anak atau menjualnya? Diam kau. Bu Reed, saya datang. Adrian, ibu sudah lama menunggu. Bu Reed, ini persembahan khusus untuk ibu. Cuma sekitar $1 juta. Inilah calon menantu pilihan ibu. Jauh lebih baik dari si pengangguran. Orang tak penting, silakan pergi. Benar. Adrian, ayo masuk. Baik, Bulletin Reed. Ayah, takkan berbicara pada ibu? Ibumu dan Ibu Adrian sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Mereka saling sangat memahami. Dia ingin kau dapat suami baik. Ethan Hayes ya? Karena sudah datang. Silakan masak duduk. Aku baru dapat teh langka. Harta karun tak ternilai harganya. Duduklah dan minum teh. Berdasar latarmu, T.N. Hayes, kurasa kau tak paham seni teh. Sebaiknya kau jangan pura-pura di sini. Nanti malah mempermalukan diri. Lihat T.N. Hayes, sepertinya dia tak paham peralatan teh. Terima kasih, T.N. Reed. Mungkin saya harus jelaskan padamu, agar kau tak asal-asalan. Ini pasti pohon induk Dahong Pao legendaris. Katanya hanya tersisa 6 pohon induk di dunia saat ini. Secangkir kecil ini saja, harganya $5 juta. Bagaimana itu? Sayang, kau terlalu memujinya. Adrian belajar apresiasi teh dengan kakeknya, T.N. Vance, sejak usia 3 tahun. Dia terlihat seperti belum pernah minum teh enak.
Sesungguhnya, teh ini tidak istimewa. Apa kata Kampungan. ini teh premium yang orang kaya pun sulit? Tak paham. Jangan saya siakan. TN, Reed. Teh ini biasa di desa kami. Keluargaku minum tiap hari. Tapi tehmu ini, sepertinya sudah lama disimpan. Tak senak yang kami minum di rumah. Coba tambahkan irisan apel. Mungkin rasanya lebih enak. Kampungan. Berlagak apa kau ini? Kau cuma petani dari desa Riverbend. Biasa di desamu, minum tiap hari. Jika keluarga benar punya teh ini, kuizinkan kau tendang kepalaku seperti bola. Aku tak bohong. Aku bisa buktikan. Dia minum teh ini di rumah. Dan, Meja Miraca, terbuat dari kayu gaharu premium. Mereka makan king crab, lobster Australia, semau mereka. Clara Reed. Kau benar-benar tertipu. Oleh orang kampung ini, APA, desa apa, kampungan apa, Clara Reed, pria macam apa, yang kau bawa pulang? New York. Reed. Anda tak tahu ya? dia cuma petani dari desa Riverbend. Pekerjaannya kurir pengiriman. Orang rendah hati berani masuk pernikahan, konyol sekali. APA. Apa salahnya dari desa? Apa salahnya jadi kurir? Hanya karena Ethan tak punya uang sekarang, bukan berarti tak akan punya nanti. Clara Reed, diam kau. Kakap, anak muda, berpotensi dan bersemangat itu bagus. Ethan, aku berharap besar pada Kau juga diam. Ethan. Wawasan dan kemampuanmu tak seperti orang desa. Jujurlah padaku. Siapa identitas aslimu? TN, Reed. Aku benar dari desa Riverbend. Orang tuaku petani. Desa Riverbend? Clara, dari mana kalung giokmu? Bayar ayah lihat. Kalung giok ini, hadiah penny ambutan dari kakek Ethan. Jika tak salah, giok ini dibeli 5 tahun lalu di lelang oleh CEO Sterling dari Skyward Group. Dengan harga selanjut. Nilainya minimal $1 miliar. $1 miliar? Ayah, kamu tidak bercanda kan? Ini pasti Leontin Yang. CEO Sterling Belly 5 tahun lalu. Ini tidak mungkin. Bagaimana orang kampungan seperti dia bisa memberi barang berharga seperti ini? Ethan, Liontin, ini, apakah benar pusaka nenekmu? Ya. Nenekku memakainya bertahun-tahun sebelum wafat. Berarti ini pasti palsu. Yang asli ada di CEO Sterling, yang membelinya tahun lalu memberikannya ke keluarga Hayes. Keluarga terkaya di negeri ini. Mana mungkin? Ada di tangan nenek kampunganmu? Adrian Vance, jangan sok tinggi merendahkan orang. Apa aku salah? Hanya karena namanya Hayes, bisa pura-pura jadi pewaris keluarga Hayes? Mungkinkah aku salah menilainya? Tapi ini terlalu mirip aslinya, sepertinya. Sudahlah. Apa menariknya barang palsu? Tuan Reed. Me ment. Nilainya mungkin hanya puluhan dolar. Tapi nenekku selalu memakainya semasa hidup. Ini hadiah dari kakek untuk menantunya. Apapun nilainya, ini barang paling berharga bagiku. Jago berbahasa batu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau memperlakukan sampah seperti harta? Ethan, maafkan aku. Bajingan. Ini pusaka nenekku. Kampungan. Berani kau pukul aku? Bukan cuma pukul. Cubunico. Dasar pengangguran. Berani beraninya kau pukul menentuku. Ibu, walau ibu suka Adrian Tans, jangan sampai tidak adil. Dia yang pertama menghancurkan pusaka nenek Ethan. Clara, diam kau. Ini cuma sampah. Hancur pun kenapa? Liontin plastik. Dibesar-besarkan seperti pusaka keluarga, kukatakan, keluarga kita tidak butuh barang ini. Ibu, Kampungan. Sebutkan harganya sekarang. Akan kubayar. Seketika. TAPI. Kau harus berlutut. Minta maaf pada Adrian. Benar. Berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kuhancurkan kau. Ini Chairman Sterling dari Skyward Group.
Direktur Sterling, mengapa Anda datang sendiri? Tuan Reed. Tuan mudaku datang untuk melamar, tapi lupa membawa mas kawin. Aku diutus Nyonya Tua untuk mengantar hadiah mewah. Tuan Muda. Direktur Sterling, ayahku yang memintamu datang. Mengapa Anda sendiri? Siapa kau ini? Direktur Sterling, Adrian adalah menantu kami. Bukankah kau di sini untuk antar mas kawinnya? Mas kawin untuknya? Dia tak layak. Ethan. Ini semua salahku. Tuan Muda. Tuan Muda. Anda baik-baik saja, Tuan Muda? Tuan. Apa Bapak baik-baik saja, Tuan? Charles, sedang apa kau di sini? Ethan, kau kenal Tuan Sterling? Charles sering datang ke rumah main catur dengan ayah. Tuan Sterling, President Skyward Group. Dia memanggil Ethan Tuan. Mungkinkah, apa Ethan benar pewaris keluarga kaya yang menyamar untuk merasakan hidup? Astaga, astaga, jika Ethan benar orang penting, aku dalam masalah besar. Tuan. Bukankah kau sudah pulang cepat, tanpa bawa mas kawin? Bu Hayes berpesan padaku, untuk mengantarkannya padamu. Tuan Sterling, kenapa kau panggil Ethan Tuan? Charles, kenapa kau panggil aku Tuan? Astaga. Ini salah ucap saja. Bu Hayes hanya suruh antar hadiah, bukan bocorkan jati dirinya. Ethan. Bukankah ini cuma langkah sementara? Aku cuma khawatir. Ada yang akan menindas. Jadi Charles datang ke sini untuk membelaiku. Tuan Sterling. Anda Presiden Skyward Group. Apa hubungan persisnya dengan Ethan? Beraninya kau. Nama Tuan Hayes. Boleh kau sebut sembarangan? Aku, Adrian Vance. Keluarga Vance sekarang sangat sombong ya? Berani menindas Tuan Hayes? Ayah bilang, Charles Sterling dekat dengan keluarga Hayes terkaya. Mungkinkah Ethan? Ethan. Tidak, Tuan Hayes. Aku salah. Tuan Hayes. Saya salah. Kesalahanmu sangat fatal. Tuan Sterling. Saya tidak tahu. Tuan Hayes kita ternyata orang penting. Tuan Hayes. Mohon maafkan saya. Untuk kali ini saja. Tuan. Apa Bapak puas dengan cara dia meminta maaf? Charles terlalu berlebihan. Jika ini terbongkar, akhirnya akan buruk. Karena permintaan maafmu tulus, saya akan dengan berat hati memaafkanmu kali ini. Berdiri. Ethan. Jadi kamu dan Tuan Sterling punya hubungan seperti ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Seiya Juga Barutahu. Sulit dipercaya. Charles Sterling Ternyata, Presiden Skyward Group. Sering kulihat dia nongkrong di desa. Kukira dia Pangongguran Jelondongan. Ethan. Kamu pewaris keluarga mana sebenarnya? Saya bukan, sebenarnya. Iya Miles. Status Tuan Hayes. Bol sembarangan kamu tebak? Tuan Muda. Siapa yang menghancurkannya? Charles. Seiya gagal menjaga. Pusakan nenek Seiya. Ini bukan salahmu. Pelakunya dia. Adrian Vance yang merusaknya. T.N. Sterling. Aku. Ini benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja? Kalau begitu ini disengaja. Aku memang merusaknya. TAPI. Yang dia pegang itu palsu. Bukannya kamu yang beli yang asli di lelang? Masih kuingat gaya sombongmu saat lelang dulu. Sombong dengan tawaran hila-jilan. Benar. Aku yang beli di lelang waktu itu. Jadi, waktu lihat dia bawa yang palsu, aku panik sebentar, dan tidak sengaja. Tidak sengaja? Dasar bodoh. Aku yang beli ini dulu, lalu berikan ke Nyonya Hayes. Berarti, kalung itu benar-benar bernilai $1 miliar? Sudah kuduga, pasti tidak mungkin salah. T.N. Sterling. Aku benar-benar tidak tahu, sekarang kamu sudah tahu. Jadi katakan. Apa rencanamu sekarang? Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Maafkan aku. Kukupkah hanya dengan permintaan maaf? Tadi kamu sangat gagah saat menghancurkan barang-barang, ya? Kalau merusak sesuatu.
Harus ganti rugi. Tuan Muda, sebutkan harganya. Aku mengerti. Charles membantuku bersikap tegas. Sengaja bilang itu barang asli. Charles menceritakan kebohongan besar. Karena liontin ini tidak asli. Meminta $2.000. Tidak berlebihan. Kan? Atau, bagaimana kalau 20 juta? Aku bayar. Aku langsung bayar. Maksudnya, 200 juta. 200 juta. Dia masih terlalu baik. Hanya minta 200 juta untuk barang 1 miliar. Bukan itu maksudku. Aku bilang 2.000. Maksudnya, 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar. Bahkan jika keluarga Vance dijual, tetap tidak sanggup bayar. Bahkan jika kujual seluruh keluarga Vance, tetap takkan bisa membayarnya. Ethan, kenapa tiba-tiba dinaikkan 200 kali lipat? Bukankah ini keterlaluan? Tuan. Charles. Ku bilang $2.000, bukan 200 miliar. Seumur hidupku, belum pernah kulihat uang sebanyak ini. Maksudnya, asalkan Adrian Vance jongkok, seperti kodok, sambil bilang aku salah, nominalnya bisa sedikit dikurangi. Aku salah. Tuan Hayes. 200 miliar ini terlalu besar. Bisa dikurangi sedikit? Baik. Quelle obéis-tu? $1 miliar. Tidak boleh kurang. 1 miliar. Tuan Sterling. Soal 1 miliar bisakah dikurangi? Sedikit. Tidak. Ku beri waktu setengah jam. Cepat kumpulkan uangnya. Jika kurang 1 sen pun, akan kuadukan ke ayah. Keluar sekarang. Aku segera cari uangnya. Sekarang juga. Oh iya. Aku hampir lupa hal penting. Simiwa, Meisuk. Nona Reed. Ini semua dari Tuan. Sebagai mas kawin. Charles. Barang-barang ini, kenapa terlihat sangat familiar? Mas Kongon. Ya ambil dari rumahmu. Barang-barang ini, semuanya barang curian ayahku. Ini semua palsu. Emas batangan itu, kubeli ayahku cuma $9,99 gratis ongkir. Untuk hiasan saja, tulisan kaligrafi itu, bukan salinan milik Paman Finn. Tuan, jangan banyak tanya. Jika terus bertanya, ku takkan bisa menahan diri untuk ungkapkan bahwa Tuan adalah pewaris keluarga Hayes terkaya. Ini vas bunga dari dinasti Alden yang dilelang seharga $600 juta tahun lalu. Gucci TB, karya seniman Gu. Teh Crimson Robe legendaris dari Mystic Peaks. Astaga, kalung Safe Caspian kerajaan. Yang ini lebih hebat. Tulizan Orchid Pavilion Ola, Maestro Calligraphy Shishi. Sayang. Berapa nilai harta karun ini? Nilainya? Ini, total semuanya, paling sedikit, beberapa miliar dolar. Miliaran. Kalau dijumlahkan semuanya, nilai totalnya melebihi harta keluarga Reed yang digabungkan. Aku kaya. Astaga, barang-barang ini paling cuma bernilai beberapa ribu dolar. Kalau sampai ketahuan, gimana caranya jelasin ini? Tuan Sterling. Semua ini, Hadiah pertunangan dari keluarga Hayes. untuk putri saya. Sedangkan ini, hanya sebagian persiapan dari tuan muda kami. Masih ada satu lagi, yang paling penting. Sedang dalam perjalanan. Charles, jadi ini. Halo. Charles, cepat kembali setelah selesai. Jangan sampai ketahuan identitas Ethan. Baik, aku segera kembali. Ethan. Ada urusan lain yang harus kukerjakan. Aku pergi dulu. Charles, semua hadiah pertunangan sudah dikirim. Bagaimana kalau kamu bawa aku ikut? Masa bisa? Masih harus bahas detail pernikahan di sini.
Akhirnya bisa pergi juga. Kalau lama-lama di sini, Aku bisa ketahuan. Charles sudah pergi. Aku harus cari cara kabur juga. Kalau barang-barang ini ketahuan palsu, aku bakal dalam masalah besar. Ethan. Cepat sini. Ethan, duduk. Makan buah dulu. Ethan, jujur sama aku. Apa kamu benar-benar pewaris keluarga Hayes terkaya, ahli waris triliuner? Triliun? Setiap bulan, gajiku bahkan tak sampai $10.000. Mana mungkin aku punya kekayaan triliunan dolar? Jadi, kamu cuma kurir biasa? Ya, betul. Lalu apa hubungan dengan Tuan Sterling? Charles Sering que de sa Riverban. Dia teman ayahku. Lalu, hadiah-hadiah ini bagaimana? Hadiah-hadiah ini. Otidak. Aku tak bisa bilang. Kalau ini cuma bernilai beberapa ribu dolar. Ibu, jangan tekan Ethan lagi. Dia sudah sangat gugup. Diam kau. Ethan Hayes. Aku tanya terakhir kali. Kamu benar bukan ahli waris kaya keluarga Hayes? Ibu Reed. Jujur saja. Keluargaku petani semua. Orang tuaku, petani jujur dan pekerja keras. Aku juga baru tahu. Charlie Toussillon. Lalu, kalung itu, jelaskan soal itu? Aku juga tidak yakin. Tapi nenekku bilang, Kalung itu cuma bernilai. harganya cuma $2.000. Adrian Vance. Dia tak perlu bayar $1 miliar, kan? Apa katamu? Barang $2.000. Kau minta aku bayar miliaran? Kau suruh aku berlutut dan melompat seperti kodok. Kamu kampungan. Perani Berninya pura-pura jadi orang kaya? Kau cari mati. Kamu yang awalnya merusak liontin ini. Sebagai pria, kau harus menepati janji, bayar ganti rugi. $2.000美元. Kau minta ganti rugi miliaran? Kau menganggap kebodoh. Begitu? Liontin nenekku kau rusak. Masih merasa benar? Aku bayar 5 kali lipat. Kakap. Kalau bukan karena harap lapor ke kakek, uangmu takkan kuterima. Ce faisait pas. Uang sudah dibayar. TAPI tadi kau. Suruh aku berlutut dan minta maaf? Tak perlu jelaskan itu padaku? Aku. Aku tidak pernah bilang. Aku Ali Waris Kaya. Kau salah paham sendiri. Berpura-pura Kaya. Itu tidak bisa diandalkan. Kau. Pembohong terketak. Keluargamu penipu semua. Kampungan. Berani menipu orang? Kau bejat moralnya, sampah masyarakat. Adrian Vance. Jauhkan orang tuaku. Memang. Mau apa? Pukul aku? Aku. Ethan Tenangla. Orang kampung seperti menipu orang sampai masuk rumah kami. Sayang, cepat panggil orang. User dia. Ibu, APA yang kau lakukan? Astaga, masih belum jelas. Belum jelas? Sudah jelas di depan mata. Dia hanya memanfaatkan Tenggara, Tuan Sterling, untuk menipu kita. Kau pikir dia ahli waris kaya yang tersembunyi? Ibu Reed. Benar mau nikahkan Clara dengan kurir kampungan ini? Mana mungkin? Penipu ini, mana pantas, untuk anakku? Adrian, kau tahu. Aku selalu mendukungmu. Hanya saja, karena Tuan Sterling ikut campur, kami takut anyakan jerat keluarga Reed. Ibu Reed. Charles Sterling bukan apa-apa. Aku beritahu yang sebenarnya. Kiliarga Vance. Akan tanda tangan kontrak miliaran dolar dengan keluarga Hayes. Nanti. Grup Vance akan jadi Konglomerat miliaran dolar. Kiliarga Vance. Akan naik kelas jadi keluarga terpandang di Metropolia. Keluarga Hayes terkaya, kontak miliaran dolar. Adrian, apa yang kau katakan ini benar? Kudengar, keluarga Hayes, telah berakar di Metropolia selama bertahun-tahun. Dasar bisnisnya sangat kokoh. Perusahaan mereka bagai bintang tersebar di berbagai penjuru. Dan terkenal di seluruh dunia. Benar. Ayo. Sudah pergi merundingkan detail kerja semuanya.
Besok kita bisa resmi tanda tangani kontraknya. Kontrak miliaran dolar. Ya tuan. Uang sebanyak itu. Sulit kubayangkan. Ayah bilang, asal keluarga Reed dan keluarga Vance jadi besar, dia akan beri kontrak 10 miliar dolar. Kedua keluarga kita akan maju bersama. Sayang, kontrak 10 miliar dolar. Dengan kontrak 10 miliar ini, Keluarga Reed bisa masak golongan orang kaya. dengan dukungan keluarga Vance yang akan membimbing kalian membuka jalan kesuksesan keluarga Reed, hanya masalah waktu. Adrian, aku selalu yakin, tak salah menilaimu. Bu Reed, katakan terus terang sekarang. Apa ibu mau menikahkan Clara dengan keluarga terpandang Metropolia, atau membiarkannya menikah dengan pengantar paket kampungan ini? Anak kampung ini. Mana pantas dapatkan putriku? Adrian, jangan khawatir. Janjiku padamu takkan berubah. Aku taksi 7. Clara Reed, diam kau. Kau mau benar menikah dengan kampungan ini? Aku yang melahirkanmu, kau harus dengarkan aku. Kuinggakan, kau harus kawin dengan Adrian. Ibu, kita sudah terima mas kawin dari keluarga Hayes. Kita tak bisa ingkari janji, kan? Bahkan dia palsu. Barang rongsokan ini, semuanya palsu. Benar, Bu Reed, ucapan ibu sangat tepat. Barang-barang ini, semuanya palsu. Palsu. Adrian, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Identitas Ethan mungkin palsu, tapi barang-barang ini, secara pribadi, Dikawaldan dibawa oleh Tuan Sterling. Lihatlah kualitasnya, ini tidak mungkin palsu. Tuan Sterling datang ke sini Untuk mengantarkannya, Tuan dan Naomi Reed. coba pikirkan bagaimana mungkin orang udik seperti dia memiliki begitu banyak. Heart attack ternalai. Ini pasti palsu. Mungkin saja, dari toko online diskon. Hanya properti $9 untuk pamer. Cepat sekali. Adrian dari keluarga terhormat. Dia melihat semua jenis harta. Apa katanya pasti benar. Ini semua palsu. Oh, tidak. Aku cepat sekali ketahuan. Seharusnya aku kabur dengan Charles tadi. Tapi ini tidak. Terlihat palsu. Tuan Reed. Teknik pemalsuan sangat maju saat ini. Bahkan banyak ahli penilaian bisa salah. Kadang. Adrian Vance. Jangan menyesatkan ibuku. Ethan mungkin tak punya uang, tapi Tuan Sterling punya. Keluarga Ethan dan Tuan Sterling sangat dekat. Masuk akal Tuan Sterling kirim puluhan barang. Aku sudah menyelidiki semuanya. Mereka dari desa yang sama. Tuan Sterling sesekali pulang Untuk hidup tenang beberapa hari. Dengan kenalan biasa seperti itu, mengapa dia rela mengirim begitu banyak barang? Lajapila. Bukankah Ethan baru saja berkata bahwa Lion Tina. Hanya bernilai $1000? Pantas saja Tuan Sterling pergi begitu cepat. Dia pasti tidak bisa melanjutkan kepura-puraan. Ibu, Aku tahu. Barang toko murah itu tak bisa diandalkan. dia bersalah, dia bersalah. Ethan Hayes. Kubalang, jangan bertindak terlalu jauh. Apa kau pikir? Dengan tumpukan barang palsu ini, kau bisa menikahi putriku? Kau bermimpi. Ethan Hayes. Kau seharusnya tak berbohong. Karakter lebih penting dari uang. Bagaimana kami bisa percaya Clara menikahimu seperti ini? Tuan Reed. Nyonya Reed. Maafkan saya. Atas perintah Tuan Sterling. Kami bawa hadiah. Bolehkah saya bertanya, Siapa Tuan Hayes? Itu aku. Hello, Tuan Hayes. saya dari klub koleksi Metropolia. Nama saya Zachary. Ini hadiah khusus dari Tuan Sterling untuk Anda. Silakan tanda tangan penerimaan. Apa ini? Klub koleksi Metropolia menyimpan banyak barang antik. Untuk diantarkan langsung, pasti sangat berharga. Tuan Hayes. Kami akan pergi sekarang. Mungkinkah ini hadiah mewah yang disebut Tuan Sterling? Cuma pamer keberanian. Buka dan lihatlah. Sendiri. Ukirannya sangat halus. Kualitas tinggi. Patung Dewi Giok. Sangat sulit ditemukan. Ethan, aku sangat menyukainya.
Jadi ini dia. Ayah benar-benar tidak tanggung-tanggung. Sayang, giok putih murni, berkualitas tinggi. Patung Dewi Giok. Pasti bernilai selangit ya? Benda ini, giok mutiara. Omong kosong. Apa orang kampung seperti dia? Tahu berapa harga? Giok putih per ons? Bagiku, ini cuma kaca susu. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Ini cuma kaca. Kenapa takut sekali? Nyonya Reed, lihat, inilah sifat picik orang desa. Adrian Vance, ini dikirim oleh Klub Koleksi Metropolia. Bagaimana kau bilang ini palsu? Klub Koleksi Metropolia? Tak pernah dengar. Kurasa 3 orang itu cuma aktor bayaran yang kau sewa. Adrian Vance. Jangan ngawur, aku tak kenal mereka. Kau cuma pura-pura. Pasti takkan mengaku. Ko. Berani sumpah atas Tuhan. Semua di sini asli? Ethan, katakan yang sebenarnya. Apakah semua ini asli atau palsu? Ethan, Barang-barang ini asli atau palsu? Tuan Reed. Nyonya Reed. Barang ini memang dari keluarga saya. Meski tidak bernilai tinggi, Bajike Luarga Kami. ini yang terbaik yang bisa kami berikan. Hadiah terbaik dari orang kampungan. Pantasnya cuma bernilai berapa saja? Jangan-jangan kau mau ajak Clara ke desa untuk bertani? Kita belum tahu apakah barang-barang ini asli atau palsu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Sayang, lihat. Dia bahkan tak berani menjawab. Ini sudah jelas buktinya. Mungkin orang-orang itu hanya aktor bayarannya saja. Ibu, palsu atau tidaknya barang ini? Mau saya bertani atau tidak, satu-satunya yang mau saya nikahi seumur hidup adalah Ethan Hayes. Dia pasti tidak serius, kan? Dia anak orang kaya. Bahkan kalau dia suka padaku, aku tak mampu menghidupinya. Clara Reed, kau rela melipas status anak kaya hanya untuk ke desa jadi wanita kampung? Ilmu apa yang dipakai pria itu memikatmu? Karena saya tidak suka Adrian Vance. Meski dia sangat kaya, saya tetap tak menyukainya. Di hidup ini, saya hanya mau menikahi Ethan Hayes. Clara Reed, kau baru percaya kalau sudah melihat bukti nyata. APA, Kau mau mengorbankan segalanya untuk nikah dia? Ini bukan urusanmu. Kamu, Kemarin, saya sudah terima hadiah sambutan dari Ibu Ethan Hayes. Hadiah sambutan dari orang desa. paling kuma bernilai rise. Ini sepertinya kartu hitam internasional. Hanya mereka yang simpanan melebihi $1 triliun yang bisa menggunakannya. 1 triliun? Sayang, kau tidak salah baca ya? Saya pasti tidak salah baca. Saya pernah baca di koran. Benar sekali. Aku tidak percaya. Nyonya Reed, Apakah ada kartu reader di rumah? Kita harus cek. Baiklah, mari kita periksa. Ayo, cepat periksa. Saldo kartu $1 triliun. APA, Saldo kartu $1 triliun. APA, 1 triliun? Tidak mungkin. Kartu ini telah dikunci. Silakan coba lagi Lihat, ini terkunci. Adrian, apa yang terjadi? Nyonya Reed, Ini membuktikan bahwa kartu ini palsu. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tuan dan Nyonya Reed, saya dengar. Di pasar gelap, orang menjual kartu hitam palsu seperti ini untuk pamer. Setelah dipakai sekali, langsung terkunci. Jadi, kartu ini palsu. Ethan, katakan yang sebenarnya. Berapa uang yang sebenarnya ada di kartu ini? Nyonya Reed. Ibu saya bilang, kartu ini berisi $11.000. Ini simbol keistimoine. Hadiah sambutan dari ibu saya untuk menantunya. 11.000. Dibualkan jadi triliunan. Semua dengar itu, kan? Dia mengaku sendiri. Berani-beraninya merusak kartuku? Clara Reed, aku tawarkan $10 miliar, tapi kau tolak. Kau ngotot dengan kartu tak berharga ini? Aku peringatkan, kalau kau terus memprovokasi, keluarga Reed akan kusia-siakan dari Metropolia. Jangan-jangan, Adrian, jangan merah, tenanglah. Aku pasti akan pastikan Clara menikahimu. Ayah, katakan sesuatu. Aku tak mau menikahi Adrian Vance. Clara, bisnis keluarga kita sedang kesulitan keuangan. Ayahmu dan aku tak bisa menjagamu selamanya.
Kau dibesarkan dengan mewah sejak kecil. Kalau menikah ke desa, kau pasti tak akan betah. Clara. Dengarkan ibumu. Dan nikahi Adrian Vance. Clara. Menikah denganku sudah hasil terbaik yang bisa kau dapatkan. Aku takkan menikahinya. Berapapun uang yang ada di kartu ini. Hadiah ini dikirim langsung oleh Tuan Sterling. Ini tak mungkin tak berharga. Ini juga bukti orang tua Ethan Hayes sudah menunjukkan kesanggupan. Kita tak boleh ingkar janji. Kami tak minta dia mengirim barang ini. Lagi pula, ini palsu semua. Suruh dia bawa segera. Keluarga kami tak butuh ini. Ibu mau menyinggung Tuan Sterling demi Adrian Vance? Setelah keluarga Vance dapat kontrak miliaran dolar, siapa peduli Charles Sterling? Dia cuma ayah si miskin itu yang antar barang lalu pergi. Kau anggap dia harta karun? Astaga. Aku lupa beri Ethan sertifikat lelang. Jangan-jangan keluarga Reed menyangka itu barang palsu? Putar balik. Kalau bukan karena dukungan Ten Sterling, barang rongsokan ini, kalau dibuang di jalanan, pasti tak ada yang mau mengambil. Ibu Reed. Barang-barang ini bukan rongsokan. Ini barang antik yang ditemukan ayah di pasar Loak. Ini harganya puluhan dolar. Patung giok guanyin itu harganya $6.600 penuh. $6,600. Guanyin giok seharga $6.600? Giok guanyin kualitas tinggi tak bisa dibeli. Hanya dengan $6.600. Mustahil didapatkan. Hilberai $66,000. Akan kuhancurkan semua barang ini sekarang juga. Lihat saja kau mau pakai apa untuk mas kawin. Adrian Hans, kau keterlaluan. Keterlaluan? Maksudmu? Ada yang ini juga. Yang ini juga terlihat bagus. Adrian Vance. Bagus, hancurkan. Keluarga kami, tak bira, barang rongsokan. Hampir lupa. Ada barang palsu ini. Bajingan. Berani-beraninya kau menghancurkan barang kami. Ethan. Bangun, cepat bangun. Ya ampun, wajahnya hancur. Kampungan. Berani kau pukul aku? Kalau tak kubunuh kau hari ini. Namaku bukan Adrian Vance. Aku dipukul. Cari bantuan. Cepat, cepat. Mazie Berani minta tolong. Ethan. Tenanglah. Keluarga Chance kaya dan berkuasa. Kau tak bisa melawan mereka. Jangan timbulkan masalah untuk orang tuamu. Tunggu saja. Nanti saat anak buahku datang. Kubereskan kau. Tunggu. Karya Zikong ini. Mahakarya, Master Lu. Sang legenda terbesar di dunia ukir giok. Patung giok guanyin ini, seingatku, terjual $6,6 miliar di lelang. APA. $6,6 miliar? Itu mustahil. Tuan Reed. Anda pasti keliru. Ini barang palsu. Mana mungkin semahal itu? Benar. Sayang. Dia cuma orang desa. Mana mungkin dia punya barang berharga begini? Tak mungkin. Cap ini tak bisa dipalsukan. Lihat. Ini patung Dewi yang sama. Patung Dewi giok putih. Benar-benar patung Dewi ini.
6,6 miliar dolar. Dihancurkan begitu saja. Master Hill, sungguh tak masuk akal. Dia sendiri bilang harganya cuma ribuan dolar. Kenapa tak percaya padaku? APA aku Kelero, Ethan, hubungi keluargamu dan tanya, apakah ada sertifikat keasliannya? Sertifikat keaslian? Aku tak pernah lihat sertifikat. Pasar barang antik tak keluarkan itu. Pasar barang antik? kalau begitu, ini tiruan yang bagus. Ukirannya, kualitas gioknya, tidak terlihat palsu sama sekali. 6,600. 6,600. 6,600. Dia sudah bilang 6.600. Apa yang kau selidiki? Ha! Adrian Vance, kau ingin dipukuli lagi? Adrian Vance, mau dipukuli lagi? Ethan Hayes, kalau berani pukul menentu lagi, ku takkan mau mengampunimu. Ethan, apa kau yakin semua barang ini palsu? Arthur Reed, kau bukan ahli, salah itu wajar. Suruh dia berlutut minta maaf, K. Adrian, lalu usir dia, tak tahan lihat wajahnya, sedetik pun lagi. sudah kukatakan. Semua ini palsu. Palsu. Kenapa tak mau percaya? Adrian Vance, diam. Ini rumahku. Kapan ini jadi? Tempatmu mengatur? Dia mukul aku. Dia mukul aku. Memang pantas. Sudah dipikir matang-matang? Yakin mau menikah dengannya? Ya. Aku akan selalu mendampinginya. Clara Reed, Kau harus paham. Kalau kau nikahi si kampungan ini, keturunan akan jadi orang hidup mereka akan sengsara. takkan pernah maju. Itu pilihanku. Tak usah ikut campur. Baik-baik. Kau memang keras kepala. Tuan Vance. Kami datang. Tuan Vance. Siapa yang mukul? Beri perintah saja, kupatahkan kakinya. Clara Reed. Lepaskan dia. 2 kali dia mukulku hari ini. Kalau tak kuhabisi, namaku bukan Vance. Kalau mau sentuh dia, harus lewatku dulu. Aku laki-laki, tugasku melindungimu. Kalian masih mesra ya? Ha! Lepaskan. Lepaskan dia. Baik. Mau mati bersama ya? Kukabulkan permintaanmu. Hajar sampai mati. Berhenti. Berhenti. Bawa mereka pergi. Ethan. Apa kau terluka? Tuan Sterling. Tidak. Kenapa kau lagi? Adrian Vance. Adrian Vance. Sudah kuberi keluarga Vance jalan keluar. Tapi kau malah menghancurkannya. Katakan. Bagaimana aku bisa memaklumimu? Tuan Sterling. Aku hormati kau sebagai senior. Makanya selama ini, ku beri toleransi. TAPI. Kenapa kau pukul aku lagi? Kau ganggu Tuan Hayes. Siapa lagi yang harus kupukul? Aku. Pukul dia? Apa haknya disebut Tuan Hayes? Semua barang yang dibawanya. Palsu semua. Tuan Sterling. Lihat aku. Aku ahli waris keluarga kaya sejati. Kenapa tak? Bantu aku, Mari bersatu, kita bisa lebih kuat. Ngapain kau jilat orang kampung ini? Mulutmu manis sekali. tapi kata-katamu kejam. Melihat wajah polos MU, aku jadi tak tega memukulmu. Maksudmu apa? Barang ini dari Christie S terjual 6,6 miliar dolar. Kau ingin bersanak denganku? Kau tidak layak. TN Sterling, apa ini benar karya Master Lu? Benar bernilai 6,6 miliar dolar, nilainya bahkan lebih tinggi sekarang. Ini, Vas Berjaring Famil Rose Era Qianlong. Bernilai 600 juta dolar. Ini, Teko Tibei buatan langsung Master Gu Jingzhou. Maestro Seni Teko, karya unik bernilai 1 juta dolar. Dan di sini,
Ini karya asli Master Wang Sisi, bernilai 6,6 miliar dolar. Patung Giok Guanyin asli. Menurutmu ini bisa jadi palsu? Bukankah ini cuma buku salinan kaligrafi yang disalin Paman Fin? Sudah kukatakan ini asli, tapi kalian tidak mau percaya. Lihatlah yang terjadi sekarang. Banyak barang antik rusak, bernilai puluhan miliar dolar. Puluhan miliar? Ethan, bagaimana keluargamu? Punya banyak barang berharga? Aku juga tidak tahu. Aku tidak percaya. Sama sekali tidak. Dia cuma orang kampung. Mana mungkin dia mampu? Mahar nikah puluhan miliar dolar? Adrian, mungkinkah TN Sterling yang mengirim? Tidak mungkin. Mereka bahkan tidak berhubungan. Maukah dia mengirim barang berharga? Lajapila. Ethan Hayes sendiri bilang, vas itu cuma puluhan dolar. Patang Guanyin 6,600. TN Sterling, bisakah saya tanya? Apakah ini ada sertifikat keasliannya? Ethan, beri perintah saja. Perintah apa? Suruh bawa sertifikat. Qui lui arcan? Keluarkan sekarang. Ini asli. Benar-benar asli. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dengarkan, Adrian Vance. dengan kemampuanmu menghibur diri, sayang sekali kalau kau tak jadi konselor psikologi. Apa hubunganmu dengan Ethan Hayes? Tentu saja, aku pelayan pribadi Tuan Hayes muda. Jangan bicara omong kosong. 10 miliar dolar adalah seluruh modal cair keluarga Vance saat ini. Jika takbir, mari di sini. Pilih satu. Bayar atau mati? Baik, aku akan bayar. Keluarga Vance akan tanda tangani kontrak dengan Keluarga terkaya Metropolia, Hayeses, senilai miliaran. 10 miliar saja, aku sanggup. Yakin kontrak miliaran ini masih bisa ditandatangani? Kau mengancamku? Kau hanya anjing keluarga Hayes. Kapan giliranmu? Ambil keputusan untuk keluarga Hayes. Dasar kau. Aku bayar, langsung bayar. Cepat siapkan uangnya. Ya, aku pergi sekarang. Nyonya Reed. Kau setuju Clara menikahiku? Jangan lupa. Jika dia bisa dapatkan proyek miliaran itu, Clara akan kuserahkan padanya. Jika gagal, Ethan Hayes tetap dapat kompensasi 10 miliar. Siapun Clara nikahi, aku takkan Halo. Tuan Sterling. Kapan Anda kembali? Kontrak dibatalkan. Richard Vance. Kau asuh anak yang luar biasa. Tuan, dengan ini. Puaskah Anda? Ada APA? Ayah. Aku dipukul. Jelas ceritakan. Ayah, Charles Sterling ITU. Sengaja menyerangku. Ayah harus bantu aku balas dendam. Tidak. Ayah, kenapa pukul aku? Dasar penjahat. Pantas saja Charles Sterling membatalkan kontrak. Ini semua salahmu. Lalu kita harus bagaimana? Temui langsung keluarga Hayes. Ayo pergi. Halo, saya Richard Vance, CEO Grup Vance. Saya datang khusus untuk menemui Tuan Sterling. Maaf, Tuan Hayes sedang sibuk. Tanpa janji tidak ada yang boleh masuk. Silakan pergi. Tunggu saja. Nyonya tidak ingin bertemu. Silakan pergi, biarin kami masuk. Pergi. Apa yang harus kita lakukan, Ayah? Proyek ini tidak benar-benar dibatalkan, kan? Saya tidak tahu. Baiklah kalau begitu, kita bahas bersama nanti. Para ketua 4 keluarga besar Metropolia. Tuan Wagner. Saya Richard Vance, kepala keluarga Vance dari kota South Point. Dulu ayah saya pernah bekerja sebagai buruh untuk keluarga Wagner. Apa maumu? Saya ingin bertemu orang terkaya itu. Saya berharap Tuan Wagner dapat memperkenalkan saya. Anda juga datang untuk proyek West Side? Besok, kepala keluarga Hayes akan mengadakan perjamuan pertengahan musim gugur di desa Riverbend. Ini satu-satunya kesempatan. Ayo berangkat. Desa Riverbend? Desa Riverbend? Sayang sekali. Maaf. Aku gagal menjaga koleksi ini. Hei, jangan suruh aku ganti rugi. Aku tidak sanggup membayarnya. Ini kan memang milikmu. Ini hadiah yang dulu kuberikan untuk keluargamu. Hei dia, kalau rusak ya sudah. Yang penting semua selamat. Sayang, lihatlah Tuan Sterling. Kenapa dia sangat baik pada Ethan Hayes? Koleksi senilai 10 miliar dolar ini, rusak pun dia tak merasa bersalah. Charles, bukankah kaligrafi itu tiruan Paman Fin? Mana mungkin itu asli? Vas keramik itu juga. Halo, APA. Seserius itu? Baik, aku segera ke sana. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Aku permisi dulu. Besok di pesta festival musim gugur. Semua akan terjawab.
Hari-hari Tuan Sterling. Sampai jumpa. Hey Ethan, jujurlah pada ibu read. Sebenarnya kalau argamu kerja APA, jangan-jangan kau ini. Pangeran kaya yang sembunyikan. Jati diri, untuk cari pacar yang tulus ya? Bukan. Ibu lagi sensus? Kok banyak tanya? Dasar anak ini. Kau paksa dia menikah dengan Adrian Vance. Mana mungkin dia tak marah? Aku melakukan ini untuk kebaikannya. Dan untuk keluarga Reed juga kan? Desa Riverbend. Sayang, kita juga akan pergi besok. Aku ingin melihat seberapa miskinnya keluarga Ethan Hayes. Nona Reed. Apakah tugasku sudah selesai? Adrian Vance masih belum menyerah. Kekasu. Bagaimana kalau kita jadikan sandiwara ini niada? Aku akan pulang bersamamu merayakan festival musim gugur. Ubengan kita Anya berdasarkan kontrak. Setelah aku membantumu menyingkirkan Adrian Vance. Ubengan kita akan berakhir. Apakah sangat tergesa-gesa untuk memutus hubungan denganku? Keluargaku dari desa. Aku tak pantas untukmu. Lagi pula, aku tak peduli jika kau tidak setuju. Aku akan ribut dan ancam melukai diri sendiri. Akan kukatakan pada kakek kau telah meninggalkan dan anak kita. Aku, Capan aku Perna. Lagi pula, aku tak peduli. Aku akan tetap menempel padamu. Baiklah kalau begitu. Putuskan setelah pesta festival musim gugur. Aku harus pulang dan bicara dengan orang tua. Kalau begitu sudah diputuskan. Sekarang, kita kemal beli hadiah. Festival musim gugur ini, sebagai pacarmu, aku akan temanimu pulang berlibur. Ayo pergi. Lalu baru memutuskan. Aku ambil semua ini sebagai hadiah festival musim gugur untuk karyawan wanita grup ini. Untuk karyawan pria, arloji. Bungkus semua arloji di etalase ini. Baik-baik, lalu Tuan Sterling, bolehkah aku bertanya? Bisakah aku kerja di Skyward Group? Ibu, ayah. Laksanakan rencana A. Mundur, aktifkan rencana A. Diterima. Hei, kamu baik-baik saja? Hei anak muda. Anak muda, tahu di mana bisa beli telur di sini? Oh, terima kasih. Terima kasih nak. Terima kasih semuanya. Kalian anak muda baik sekali. Mel ini. Sejak kapan bagi-bagi telur? Apa mataku salah lihat? Ethan. Kurasa kita dijebak. Kantonia kejadian hari ini. Tuan Sterling kuma satu kampung denganmu. Lagi pula, dia cuma kerabat jauh. Masa dia bisa? Tapi ikhlas rugi puluhan miliar dolar karena kamu? Ini tidak aneh? Memang mencurigakan. Mungkinkah? Orang tuaku pernah selamatkan nyawa Charles. Hampir ketahuan. Betul. Sebentar lagi. Setelah pesta festival pertengahan musim gugur besok, kita tak perlu sembunyi lagi. Iya. Adrian, Nyonya Reed, kita ke desa Riverbend sekarang. Untuk temui orang terkaya, kontrak bisa ditandatangani sore ini. Jangan lupa bantu Clara siapkan mas kawin. Setelah kontrak, aku akan melamar. Bagus. Orang terkaya juga tinggal di desa Riverbend. Ternyata desa Riverbend banyak orang berbakat. Ayo kita lihat. Ayo pergi. Ethan Hayes, mobil ini dari mana asalnya? Ini dipinjamkan putra Ibu Watson ke aku. Gratis. Sudah kuduga, kenapa baunya kampungan banget? Ternyata mobil orang desa. Oh. Omong kosong apa lagi ini? Ibu, kalau terus bicara seperti itu, aku akan marah. Kenapa bisa macet di sini? Ethan Hayes, kenapa banyak mobil mewah di desa kita? Apa di sini kaya raya? Bukankah ini mirip mobil? Lomba pas mon fin. Persis sama. Hey, lihat.
Hadiah yang mereka bawa, harganya jutaan semua. Acara pesta festival pertengahan musim gugur, masih 2 jam lagi. Kenapa kalian datang lebih awal? Hack Sterling, kami denga kecua hazakan. Umumkan identitas penerusnya hari ini. Kami bawa hadiah untuk kalian penerusnya. Baik, cepat bawa kembali hadiah ini. Tunggu pengumuman resmi. Cepat pergiin mobil-mobil ini. Penerusnya akan bawa pacar pulang. Jangan halangi jalan. Cepat pergi, cepat. Siap, Pak. Kami akan tunggu pengumuman. Kenapa mereka semua berjalan ke rumahku? Ada APA? Sayang, aku menginjak kotoran ayam. Bersihkan. Sangat kotor, sudah kubilang jangan datang. Tidak apa, sayang. Ayo pergi. Ethan, siapa dia? Lihat kalung di lehernya. Ini edisi terbatas. Nilainya jutaan. Nyonya Watson. Nyonya Watson. Kalungmu bagus. Kalung ini dibeli dari toko $2 di pintu masuk desa. Dari toko $2? Toko $2, kualitasnya sebaik itu, ini palsu, semuanya palsu. Nyonya Watson. Kami akan pergi sekarang. Peringatan level S. Tuan muda sudah kembali ke desa. Semua, sembunyikan harta kalian. Nyonya Watson. Siapa semua mereka? Rumah siapa yang mereka tuju? Mereka hanya bertanya arah. Banyak sekali yang bertanya arah. Ethan, Kudengar, orang terkaya, tinggal di desa Riverbend MU ini. Apa orang-orang ini datang untuk orang terkaya itu mengantar hadiah? Semua warga desa kami petani. Kami semua miskin. Aku tak pernah dengar orang terkaya di sini. Oh, kau benar. Keluargamu sangat miskin. Mungkin tak bisa terhubung dengan orang terkaya, atau mengaku ada hubungan. Ada ribuan orang di desa Riverbend. Wajar kalau Ethan tak kenal semua orang. Ibu, ayah, kami pulang. Tambang berlian di Afrika. Sebuah pulau, Sebuah kapal pesiar. serta kastil dan villa di seluruh dunia. Apakah hadiah pertunangan itu sudah cukup? Kalau harga bukan orang kaya, hadiah pertunangan itu jika dialihkan langsung ke Clara, akan memberinya keyakinan saat menikah ke keluarga kita. Charles Mengubungku. Untuk memberitahu, Ethan membawa Clara dan keluarganya ke desa Riverbend. Saatnya ungkap jati dirinya. Benarkah? 26 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Kakek. Pasti orang tuaku membawa kakekku ke kota berobat. Ethan, lihat, keluargamu sangat miskin. Ada lansia sakit yang harus beban yang sangat berat. Jika Clara menikahimu, apakah ia tak akan menderita? Bu, cukup sudah. Ini adalah palang babi batu kuno. Ayah, APA ini barang antik? Ethan, dari mana asalnya ini? Ini yang dulu digunakan keluarga kami untuk Memberi makan babi. setelah dijual. Palungnya ditinggal di sini. Sira saya sekali benda berharga ini. Artefak perunggu kuno ini bernilai miliaran rupiah. Kurasa kau terlalu terobsesi. Semua terlihat seperti barang antik bagimu. Ya ampun, bukankah ini cuma tempat makan babi? Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah. Aku akan ambil beberapa foto dan kirim ke ahli untuk diperiksa. Ah, aku sudah jalan sejak pagi. Makanan tadi sudah tercerna semua. Sekarang giliranmu bersinar. Bu Red, silakan duduk dan beristirahat. Aku akan buatkan makanan. Jangan-jangan di dapur juga ada harta karun? Ethan, aku bantu. Pakrid. Itu anggur un tuk mazak. Ini adalah minuman langka tahun 1950-an yang sangat bernilai. Satu botolnya bernilai $5 juta. Tapi keluargamu pakai untuk masak? Itu cuma botol bekas yang ayah dapat saat ngulik barang rongsokan. Isinya anggur masak biasa. Lihat, di sana ada banyak tumpukan.
Aroma harum ini tanpa bau amis sama sekali. Tidak, ini pasti Moutai. Ini mangkuk porselen putih ukiran zaman dinasti Ding kuno. Tahun lalu laku $3 juta di lelang Christie. Itu dalam dolar AS. Dollar AS. Pak Reed, ibuku bilang, mangkuk ini cuma $3 per biji. Ini beli grosiran dari kota. Wah. Ini kayu cendana emas. Masa sih? Sayang, kenapa Callahan gagap sekali? Kayu nanmu kualitas terbaik, sudah pasti ini asli. Pak Reed, ini cuma kayu biasa dari gunung belakang, tidak ada nilainya. Ini benar-benar poebenanmu. Ethan, keluargamu memakainya untuk kayu bakar? Ayahku bilang ada banyak kayu ini di gunung belakang. Ini tak berharga. Bagaimana mungkin? Lihat kilau dan serat. Ini memang poebenanmu, tak mungkin salah. Ayah, itu? Meja itu? Apa terbuat dari gaharu kualitas tertinggi? Meja ini memang dari gaharu. Nilainya minimal ratusan juta dolar. APA? Ratusan juta? Lihat papan kater ini. Terbuat dari giok ukiran. Bidak-bidaknya juga dari giok putih terbaik. Lihat. Sudah kubilang, semua ini harta berharga. Ethan. Keluarga macam apa kalian ini? Kenapa harta langka ada di mana-mana? Pak Reed, apakah Anda keliru? Kalian berdua, tua muda bersekongkol, mencoba menipuku. Aku tahu asal-usul keluargamu, Ethan. Keluarga mereka tak mungkin punya harta seperti ini. Ibu, kapan ayah pernah bohong padamu? Hei, aku akan panggil ahli ke sini. Dr. Julian Chen, dari Lembaga Warisan Nasional. Pasti tidak akan salah. Dr. Chen, Anda di mana sekarang? Aku di sini. Foto yang kamu kirim sudah semuanya kulihat. Semuanya memang asli. Dr. Chen, tolong Anda periksa ini. Ini giok putih dan giok hitam terbaik, asli Siniwa. Kayu nanmu kelas premium. Aroma sejuk menusuk hidung. Ini gaharu jenis paling langka. Dijual per gram. Per gramnya mencapai $50.000. Meja sebesar ini. Nilainya paling tidak $1 miliar. $1 miliar? Tidak mungkin, Dr. Chen. Apa Anda salah? Harta yang pernah saya tangani sudah ribuan jumlahnya. Saya tak pernah salah. Tapi lihat pekarangan kesel lusu ini. Mana mungkin ada harta langka sebanyak ini? Ini dari Italia, Marmer Calacatta Gold. Dicampur bubuk emas murni, per meter persegi, minimal $50.000. Ini pasti bukan mangkuk keramik kuno kekaisaran, kurang dari 100 di dunia. Nilainya tak ternilai. Ini dipakai untuk pakan ayam? Dr. Chen, tenang, tenang. Dr. Chen. Tuan Reed. Teh dari pohon imperial, Red Robe legendaris. Memang lebih bagus dari punyaku. Sepertinya, semua yang Ethan katakan kemarin benar. Ya ampun. Cangkir biru putih kekaisaran. Ini adalah cawan biru putih era Suande. Sepanjang hidupku, belum pernah kulihat keluarga terkemuka punya harta langka sebanyak ini. Apalagi, keluarga desa biasa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ethan, katakan yang sebenarnya. Orang tuamu. Kerja APA mereka sebenarnya? Cuma petani biasa. Clara juga sudah melihat mereka. Benar, Pak dan Bu Hayes, petani sederhana. Tapi di rumahmu, penuh harta berharga. Setiap barang adalah barang antik. Semua barang antik di rumahmu ini pasti bernilai miliaran dolar ya, lebih dari itu. Begitu masuk, langsung kulihat. Bahatain karat tingkat aerospace.
Tak ternilai tapi sulit dijual. Hanya keluarga kaya dan berpengaruh bisa dapat akses beli ini. Pantesan, kilauannya terasa beda dari pintu baja biasa. Ethan, kenapa aku merasa agak cemas? Aku mulai curiga, jangan-jangan orang tuaku menyembunyikan sesuatu. NAK. Berk ada jujur. Harta di rumahmu ini, dari mana asalnya? Sébastian. Ayah temukan di pasar antik. Lainnya, dapat murah dari barang rongsokan. Ngumpulin rongsokan jadi harta nasional? Gimana bisa seberuntung itu? Aku tidak percaya. Ini pasti semua palsu. Lihat, pekarangan kecil ini sudah reot begini. Mana mungkin ada harta langka segini? Lagi pula, kalau memang kaya raya, kenapa tetap tinggal di desa terpencil miskin ini? Kalian semua pasti sedang akting. Aktor bayaran kan? Saya tidak kenal pemuda ini sama sekali. Mengapa saya berbohong padamu? Orang yang Anda pekerjakan ini, seperti apa direktornya? Apa dia penipu? Mungkin mereka bersekongkol. Dr. Chen adalah Direktur Lembaga Warisan Nasional. Dia menilai harta karun di seluruh dunia sepanjang tahun. Bagaimana mungkin dia penipu? Lagi pula, dia dan Ethan saling tidak kenal. Pemuda, harta karun di rumahmu ini, satu saja di antaranya, setingkat harta nasional. Bahkan keluarga terkaya tak punya kekuatan seperti ini. Harta apalagi yang ada di rumahmu? Bawa semuanya keluar. Saya akan nilai gratis untukmu. Ethan, Dr. Chen, biasanya tidak sembarangan menawarkan jasa di rumahmu. Apalagi yang ada? Kaligrafi dan lukisan antik. Bawa keluar. Untuk Dr. Chen memeriksanya. Barang-barang lama. Di kamar ayahku ada kaligrafi dan lukisan. Mau kubawa keluar untuk dilihat? Seni dan kaligrafi. Cepat, bawa semuanya. Baiklah. Ini semua hasil salinan Tuan Finn. Seharusnya. Tagberarga. Quand? Gulungan unik dari dinasti kuno. 5 kuda jantan. Udang karya pelukis master. Karya master Dakian. Mata air bunga persik. Ini lebih hebat lagi. Director. Dr. Chen. Semua ini asli. Tidak mungkin. Pemuda. Saya tawar $30 miliar. Jual semuanya pada Besa. 30 miliar? Ini. Ayahku yang mengumpulkan semua ini. Benar besaran ini bisa dijual semahal itu? Kalau kamu setuju menjual dalam 3 hari. Tidak. Dalam 1 hari, aku bisa menghubungi 100 orang terkaya di dunia untuk lelang. Hasilnya akan jauh melebihi $30 miliar. Aku harus memikirkannya dulu. Oh, Ethan, barang rongsokan dijual 30 miliar, masih mikir apa lagi? Dr. Chen, jual semuanya. Semua barang di halaman ini, jual semuanya. Ibu, ini milik keluarga Ethan. Biarkan dia memutuskan sendiri. Masih ada yang dipikirkan? Ethan, Aimu. Barang berharga APA lagi yang dia kumpulkan, keluarkan semuanya. Mungkin bisa kita jual seharga $50 miliar. Lukisan ini luar biasa. Arthur, Cubit aku. Apa aku sedang bermimpi? Banyak sekali barang koleksi. Ini seperti koleksi museum kota. Kamu tidak sedang bermimpi, semua ini nyata. 10 juta, 30 juta, 50 juta. Banyak sekali harta karun. Ini segel giok kekaisaran legendaris. Anak muda, selain segel giok ini, aku tawar $80 miliar. Semua barang di sini akan kubeli semuanya. Dengan uang, aku bisa menjamin kehidupan ibu, ayah, dan kakek di kota. Baik. Jual. Saya akan segera hubungi pembelinya. Kita kaya. Sayang, $80 miliar. Ditambah, utang keluarga Vance $10 miliar padanya, keluarga Hayes, langsung jadi keluarga terpandang. Lagi pula, Ethan, lebih mudah dikendalikan daripada Adrian Chance. Pernikahan ini bisa diselesaikan. Jangan terus-terusan terobsesi dengan uang. Sekarang dia punya uang, sikapnya jadi sangat berbeda. Dia semakin terlihat menarik bagiku. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ethan, ayahmu sangat beruntung. Orang lain mengumpulkan sampah, tapi dia mengumpulkan harta karun negara. Begini, lebih baik kita tunggu mereka pulang, baru kita bisa bahas tentang mas kawin. Jadi,
Kilyarga Vance. Sebenarnya mau memberi kita 30 miliar dolar. Dengga, aku tidak akan mempersulit. Cukup berikan 20 miliar dolar. Sebagai mas kawinnya, bagaimana? 20 miliar dolar? Ini. Di desa kami, menikah cuma butuh ratusan ribu dolar. Dengga, keluargamu akan jadi kaya. 20 miliar dolar itu kecil. Keluarga Reed benar-benar matre. Sayang, lebih baik kita batalkan pernikahan ini. Jangan terburu-buru, setidaknya Clara gadis baik. Setelah masuk, jangan langsung ungkap jati diri. Tunggu waktu yang tepat, baru kita bicara. Kakek, ayah, ibu. Kalian sudah pulang. Orang tua Clara juga ada di sini. Sudah lama menunggu. Ayah saya kurang enak badan, jadi pergi ke kota untuk beli obat. Ketinggalan bus. Jadi hanya tertunda. Tak apa. Ethan sudah merawat kami dengan baik. Clara, cantik dan baik hati. Ethan kami bisa mendapatkan pacar yang luar biasa. Berkah bagi keluarga kami. Ethan, silahkan seduh teh. Buret. Ini hasil kebun sendiri. Mohon maklum. Ini teh juba merah kerajon dari Puncak Merah. Saya yakin. APA. Pohon induk? Pohon bapa? Ini hanya yang kami tanam di gunung belakang rumah. Halo. Saya, Dr. Julian Chen, dari Lembaga Warisan Nasional. Bisa beritahu saya, asal-usul barang antik dan harta karun ini? Dari mana? Barang antik dan harta karun? Bukan, salah, Anda keliru. Ini, saya hanya memungutnya di pinggir jalan. Dan beli di pasar loa, harganya beberapa puluh dolar. Dr. Chen. Apakah saya menemukan harta karun? Lalu, apakah ada sertifikat? Sertifikat? Ethan. Aku hampir buta huruf. Kau yang bantu pakar periksa bagian dalam rumah. Apa kita punya sertifikat? Tidak. Sama sekali tidak ada. Tak ada sertifikat? Artinya barang-barang ini asal-usulnya tidak jelas? Atau semuanya palsu? Ada yang asalnya tidak diketahui, atau semuanya palsu? Ibu, kenapa ibu plan sekali? Berubah pikiran begitu cepat? Kamu ini anak bodoh, berani-beraninya bicara ke ibu seperti itu. Jangan bicara dulu. Banyak sekali barang antik, tapi tak ada sertifikat. Waktu saya mengambilnya, saya bahkan tak tahu itu barang berharga. Mana mungkin ada sertifikat? Dr. Chen, apa maksud barang rongsokan suamiku ini? Bernilai puluhan miliar dolar? Berarti keluarga kita akan kaya raya. Tadi ku dengar kau bilang, ingin membelinya. Jadi, bagaimana cara pembayarannya? Karena tak ada sertifikat, berarti ini barang curian. Apa kalian, pencuri? Barang curian? Ayahku. Menemukan dan mengumpulkan semua ini. Mana mungkin hasil curian? Kalau begitu tunjukkan sertifikat untuk membuktikan ini bukan curian. Sudah kubilang jangan ikut, ini menyebalkan sekali. Sekarang kita dalam masalah. Ya ampun, tolong diam saja. Sertifikatnya jelas tidak ada. Ethan. Bagaimana kita menghadapi ini? Ini saatnya menguji kemampuan Ethan. Orang tuaku. Orang desa yang jujur. Mereka tak pernah melakukan hal curang. Barang-barang ini didapat dengan cara yang sah. Ini bukan barang curian. Kami tidak takut diperiksa. Kalau begitu saya harus lapor ke atasan. Semua ini akan disita. Tanpa bukti, atas dasar apa kalian menyita harta keluarga Ethan? Claire Reed Diam Lekau. Kalau kau masih ikut campur, aku akan telepon polisi. Sekarang juga. Ibu, aku percaya TN dan Nyonya. Hayes, aku juga percaya Ethan. Apapun yang terjadi, aku akan berada di pihak mereka. Jelas memiliki aset triliunan. Tapi dia memilih hidup mengasingkan diri di desa pegunungan miskin ini. Cara hidup orang kaya sulit sekali dipahami.
Ayah. Apa ayah yakin orang terkaya itu tinggal di desa ini? Perkataan Ketua Wagner pasti tidak salah. Celine Charles Sterling. Ketua Wagner adalah orang terdekat dari orang terkaya itu. Ini memang sangat aneh. Pria yang ingin merebut Clara dariku, kurir menyebalkan itu, juga tinggal di desa ini. Hei, rumah itu di sana. Lagi pula masih pagi. Aku ingin tahu, siapa brengsek tak tahu malu yang berani merebut wanita dari anakku. Ayo pergi. Dasar gadis bodoh. Seluruh keluarga ini adalah pencuri. Jika kau tetap dengan mereka, kau akan hancur juga, cepat atau lambat. Bagaimanapun, aku tidak percaya mereka melanggar hukum. Barang curian ini, semua terbongkar di sini. Keluarga ini, entah gerombolan perampok atau penjara makam. Jangan asal bicara. Oh, pantas saja. Banyak sekali harta. Tapi kenapa tinggal pekarangan kumuh begini? Kereza. Mereka takut menunjukkan kekayaan agar tidak ditangkap ya? Ibu. Ethan. Kukira dulu kau hanya suka membual. Ternyata seluruh keluarga penjara makam merusak kuburan. ITU, undang kutukan langit. Ethan, awalnya kukira kau cuma suka sedikit membual. Ternyata seluruh keluarga adalah penjara makam mencemari kuburan. ITU, undang hukuman dari langit. Adrian Vance, kalau terus menghasut, akan kagigat atas pensamar nama. Berani melakukannya, masa takut dibicarakan orang? Clara, coba sadarlah sedikit. Kau tak punya bukti. Atas dasar apa kau fitnah mereka? Berdasarkan Kilian Dr. Chen, sebagai ketua grup Vance, sekarang akan ku laporkan kalian sendiri. Gerombolan pencuri makam ini, ku buat kalian membusuk di penjara, takkan pernah keluar. Kau ini, Richard Vance. NAK. Sudah ku bilang. Keluarga Vance kita sudah masuk daftar orang kaya. Lihat, bahkan orang kampung. Ini tahu namaku. TAPI. Kurang ajar sekali dia. Berani memanggilmu langsung. Laporan Charles Sterling ternyata untuk diskualifikasi keluarga Vance dari proyek Westside. Pemilihan mitra memang beralasan kumpulan orang kampungan. Kau kira mereka mengerti arti kesenjangan sosial? Sudah cukup. Keluargaku tak mau menerimamu. Keluar. Mulai merasa bersalah? Cekat. Jengke ya, sekarang juga akan kulapor. Kalian semua akan kukenakan. Keluarga Chance bukan apa-apa, hidupku, sepanjang usia. Baru kali ini ada yang berani ancam keluarga Hayes. Hei, Jengka, bocah tua brengsek. Kau kuma. Kau pukul aku lagi. Tunggu saja. Halo, saya mau melapor. Siapa yang mau melapor? Siapa yang mau lapor? Tuan Sterling, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku datang untuk menghormati Kakak Hayes. Tuan Sterling, mereka perampok makam. Jangan sampai kau tertipu oleh penampilan polos mereka. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jika anaknya bodoh, bapaknya pasti tak jauh lebih pintar. Kau, Charles, aku peringatkan, jangan terlalu sombong. Semua barang antik itu di meja, tapi tak ada sertifikatnya. Kalau begitu, Jika ini bukan hasil jarahan, dari mana asalnya? aku yang berikan. Kau yang beri? Harta 80 miliar dolar? Kau sanggap memberikannya? Kuberai tahu. Kau terlalu banyak bicara. Hei, Charles, langit sedang mengawasimu. Jangan terlalu angkuh. Jika ini bukan barang curian makam, berarti kau mencuri dari rumah orang terkaya. Kau sudah kuberi kesempatan, tapi kau terus melanggar batas. Berani-beraninya kalian hanya merasa bersalah. Kalian bersalah. Aku menasihati kalian berdua untuk bicara hati-hati. Atau kalian akan bicara sembarangan, dan tak sadar bagaimana kalian mati. Dari semua keluarga besar di negeri ini, hanya yang paling kaya, keluarga Hayes yang memiliki kekayaan sebanyak ITU. Jangan-jangan kalian. Kalau begitu, apa kita ketahuan? Tetangga si orang terkaya yang jadi pencuri, selalu mencuri dari rumah mereka, benar bukan? Bersalah, keluarga kalian. Kalau bukan perampok maka, ya pencuri. Adrian Vance.
Kamu ingin dipukuli lagi? Hey, kalian tak akan sombong lebih lama lagi. Aku peringatkan kalian, Charles, aku kasih kesempatan untuk menebus diri. Serahkan proyek waduk Westside Senilai miliaran dolar itu. Aku akan bicara baik pada kepala keluarga terkaya. Menyerahkannya padamu? Ya, serahkan ke keluarga Vance. Kalau tidak, aku akan laporkan kalian ke kepala keluarga terkaya. Biar kalian mati mengenaskan. Cara berpikir sangat jelas. Mengemaskan tapi bodoh. Baiklah, kalian memang tak tahu diri ya? Tunggulah saja. Ketua Wagner. Kutangkap pencuri yang dari keluarga terkaya. Ya, di desa Riverbend ini. Aku tunggu kedatangan orang dari 4 keluarga besar. Akan segera tiba. Kalian tamat riwayatnya. 4 keluarga besar akan segera tiba. Kau sudah tamat. Pantaskan kau begitu sombong. Jadi kau dekat dengan Tien Wagner. Aku ingin lihat apakah Tien Wagner bisa salin kau saat dia datang. Begitu ketua 4 keluarga besar tiba, dan aku laporkan kau ke kepala keluarga terkaya. Page and Gan, kalian semua tamat. Hey, Ethan. Tenanglah. Sayang, ayo cepat pergi. Jangan biarkan pencuri ini jerumuskan kita. Hack! Tim Koki sudah tiba di gerbang desa. Haruskah usir mereka berdua yang bermasalah ini? Jangan buru-buru, mari manfaatkan kesempatan untuk uji kemampuan. Adaptasi Ethan. Apa yang kalian Baiziki di sana? Jika tak bisa tunjukkan sertifikat, kalian semua pasti binasa. Adrian Vance, kakak. Jika berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghajar. Tunggu saja, kebinasaanmu juga akan tiba. Kakak, orang-orang tak bisa dipercaya. Teriak tak karuan, berantakan sekali. Kalian mau lihat sertifikat, ya? Jika Kukiku. Bisa tunjukkan sertifikat. APA yang kalakukin. Jika ia bisa tunjukkan sertifikat, aku akan berlutut minta maaf. Lalu memanggilnya ayah. Aku tak punya anak tak berbakti seperti Kau. Ethan. Ikut aku masuk. Ethan. Buka. Baik. Ini sertifikatnya. Adrian Vance, buka mata sialanmu dan lihat baik-baik. Apa ini? Dr. Chen. Sertifikat-sertifikat ini. Tien Vance. Tien Reed. Sertifikat-sertifikat ini semua asli. APA. Setelah sertifikat ada di tangan NAK, kamu harus menepati janjimu dan bersujud minta maaf. Ke Ethan Bukin. Aku tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Ini semua palsu. Palsu. Adrian Vance, Co-Benard Pont des Minipu Diri sans Diri. Logikamu itu sangat bodoh. Anjing pun tahu itu salah. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Kamu sudah bertaruh, sekarang tepati. Jangan mau kalah terus mengeluh, ya? Punya sertifikat, apa itu bisa Membuktikan. Itu hanya bukti saat kau mencuri harta karun. Kau juga mencuri sertifikat Persemania. Barang-barang ini cukup Un tuc Membuktikan Azaluzul. Koleksi Keluarga Kami. bersih dan legal. Jika Berani. Fitnah kami lagi. Akan Kuguga. Pense Maron Amabek. Silahkan gugat dengan kekuatan finansial dan pengaruh keluarga Vance. Kau pikir aku takut dengan kampungan sepertimu? Keluarga Reed juga akan dukung Ethan. Adrian Vance, jangan sok tinggi hati. New York. Reed. Pertunanganku dengan Clara. Masa berlaku? Nyonya Reed. Apakah pernikahanku dengan Clara masih berlaku? Oh ya, tentu saja masih. Adrian, kau tahu. Aku selalu mendukung. Kondisi keluarga Ethan sudah jelas seperti ini. Kita bahkan tak tahu apakah barang-barang ini hasil curian. Bersekutu dengan keluarga Vance sekarang. Bukan pilihan tepat. Pertunangan apa? Clara, bukankah kau pacar Ethan? Benar. Aku bahkan menyuruh Tuan Sterling antar mas kawin ke rumahmu kemarin.
barang-barang itu sudah kami hancurkan. ATA. Ibu. Apa kau meremehkan mas kawin keluarga Hayes sedemikian rupa? Awalnya mungkin bisa diterima, tapi melihat hari ini yang terjadi, barang-barang itu jelas barang curian juga. Ah iya, barang curian keluargamu masih mau kuhargai 10 miliar dolar. Ha, menggelikan. Bayar 10 miliar dolar? Aku takkan bayar 100 dolar pun. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau benar. Aku tak tahu malu. Tak ada rasa malu. Lalu kenapa? Ayo, pukul aku. Aku tak percaya, ada orang yang memang mau dipukuli. Ethan. Jangan gegabah. Nyonya Reed. Apa kau benar akan menikahkan Puteramu dengan kampungan ini? Clara Reed, Camarilla. Ibu. Sudah kukatakan, hari ini aku berpihak pada keluarga Hayes. Karena itu, aku takkan menikah dengan Adrian Vance. Ethan, bagaimana pendapatmu? Clara adalah pacarku. Aku takkan menyerahkannya pada siapapun. Tuan Wagner dan tamu lain akan segera tiba. Pesta bisa dimulai. Saatnya mengungkap kebenaran. Saatnya ungkap kebenaran. Buka kebenaran? Ungkap pencurian. Aku tahu. Kau menunggu keluarga terkaya datang lalu memohon ampun, benar? Adrian Vance, jangan paksa aku pukul kau. Clara Reed diam. Mereka keluarga pencuri. Lihat, keluarga ini telah mencuri harta keluarga terkaya. Ayah, bicara sesuatu. Apa yang kau tabu, itu kau tuai. Kau harus tanggung akibat kesalahanmu. Clara, dengarkan ibumu. Pulang bersama kami. Aku tak mau. Clara, dia pacar palsu temanmu saja. Hubungan kalian cuma kontrak. Kau sungguh mau nikah dia? Kontrak, pacar palsu? Aku bukan tipe begitu. Hei, ganteng, bantu aku sampai tuntas. Gimana kalau aku kasih 10.000 dolar, kau jadi pacar palsuku? Sebagai gantinya, jadi pacar palsuku dulu, lalu pulang bersamaku. Sepaket. Ini rekaman CCTV dari hotel tempat Clara kabur dari pernikahan. Rekaman ini buktikan dia pacar palsu. Sipton Clara. Putriku. Apa sebenarnya yang terjadi? Ethan. Kau jelaskan. Benar, aku pacar palsu. Sementara Clara, sebagai ganti, dia mau ikut aku pulang saat festival bulan. Tapi Pak, Bu Reed, aku sungguh suka Ethan. Aku mau nikah dia. Clara, keluarga kami miskin. Kau mau masuk ke sini? Aku tertarik pada Ethan sendiri. Bahkan harus menderita. Aku tetap ikut dia. Clara Reed, apakah bodoh? Clara Reed. Kau rela berkorban. Begitu ya? Bruto, kau kuma bruto. Jika berani bicara ngawur lagi, ku gunting gigimu satu-satu, lalu ku buat kau telan sendiri. L'incalillant de côté lent. Bukan tinjuku lagi, tapi pisau tajam. Memukulku saja sudah keterlaluan. Kau berani mengancamku? Tenanglah, anak muda. Orang terkaya yang kami andai Akan segera tiba. bayarkan dia yang urusan ini. Benar. Saat orang terkaya datang dan tahu kau curi hartanya, Dia pasti pidu kalian semua. baiklah, aku tunggu orang terkaya datang bunuh aku. Keluarga Vance tampaknya sudah di ujung tanduk. Charles Sterling. Berhenti membuat tuduhan sembarangan. Hari indahmu juga akan berakhir. Masa aku tak tahu? Kau bantu pencuri ulung ini mencuri harta orang terkaya, bahkan memalsukan dokumennya. Kini dengan saksi dan bukti lengkap, saat Ketua Wagner bawa orang terkaya kemari, lihat caramu mengelak. Orang terkaya takkan datang. Kelihatannya kau sudah sangat lancang ya, bahkan berani kutuk orang terkaya. Kukatakan padamu, cara berpikirmu. CK. Orang terkaya sudah ada di depan matamu. Charles. Kau bilang ayahku orang terkaya di negeri ini. Charles. Kau bilang ayahku orang terkaya di negeri ini. Jadi aku anak orang terkaya itu? Tidak, Charles. ini tidak lucu sama sekali. Tuan, dia masih tidak percaya. NAK. Maafkan ayah, aku sembunyikan ini 26 tahun darimu. Ajaran leluhur keluarga Hayes. Pembangunan karakter dimulai sejak muda. Setiap kepala keluarga Hayes sebelum menikah harus jalani ujian pembangunan karakter. Jad, Cobenard pour Intercaya di sini. Dan aku anaknya? Ethan, sekarang kau telah temukan kebahagiaanmu. Cintamu yang tulus telah lalui ujian kami. Maka hari ini, kami akan ungkap jati diri.
Dan mungkin ke semua pernikahanmu yang akan datang. Kubiaku. Aku seperti sedang bermimpi. Aku juga merasa ini tidak nyata. Astaga, astaga. Ethan Hayes anak orang terkaya. Apa yang harus kulakukan? Wahahaha, yang benar, ayah percaya ini, aku tidak percaya, ini mustahil, sungguh tidak mungkin, kau tak hanya curi harta orang terkaya, kau berani curi identitasnya. Aduh, kira kau siapa? Siapa peduli percaya atau tidak? Oh, Ketua Wagner. Kenapa lama sekali datang? Salam, Tuan Hayes. Salam, Tian Hayes. Ketua Wagner, kenapa kau membengkak pada orang kampungan ini? Benar, Ketua Wagner, mereka tidak hanya mencuri harta orang terkaya, tapi juga berani menyamar jadi dia. Ya. Bahkan menyamar jadi dia. Bodoh. Ketua Wagner, Kenapa kau pukul kami? Wagner, ku dengar kau mendukung mereka. Tian Hayes, ini salah paham. Aku hanya kasihan pada mereka. Dan beritahu soal perayaan festival musim gugur. Tak kusangka dua bodoh ini berani lancang di hadapanmu dan ganggu ketenanganmu. Ini lebih dari sekadar gangguan. Mereka nyaris hancurkan kita sepenuhnya. Dan masukin kita ke penjara. Bodoh. Berani tidak hormat pada Tian Hayes. Dan hina keluarga Hayes. Keluarga Vance akan binasa. Ketua Wagner. Inikah orang terkaya itu? Tentu saja. Ayah, keluarga Vance kita hancur. Kasihani kami. Tian Hayes, kasahanala. Tian Hayes. Tolong, Tian Hayes, selamatkan keluarga Vance. Tolong, Tian Hayes, selamatkan keluarga Vance. Berikan kami jalan keluar. Minai Balkan. Ethan, Tolong antar kakek masuk. Baik. Mari pesta dimulai. Selamat datang, Tian Hayes. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Tian Hayes. Selamat datang, Tuan Muda. $10% saham Wagner Group, senilai $1 miliar, hadiah untuk Tuan Muda. Gucci biru putih dinasti Yuan, hadiah untuk Tuan Muda. Tambang giok alami, hadiah untuk Tuan Muda. Berlian mahkota kekaisaran, hadiah untuk Tuan Muda. $10 saham Wagner Group, senilai $1 miliar. dipersembahkan untuk Tuan Muda. Sayang. Banyak sekali hadiah. Berapa harganya ini? Gucci biru putih kuno untuk Tuan Muda. Jangan selalu memikirkan uang, benar sayang. Tadi aku sudah bilang. Ingin membatalkan pertunangan, Ethan. Dia tidak marah kan? Nanti. Saat minta maaf lebih tulus, jangan sembarangan bicara lagi. Aku akan minta maaf dengan sungguh. Dan memohon pengampunan mereka. Barang-barang ini. Un tutu semua? Ya, nak. Mulai sekarang, grup Skyward akan diserahkan padamu. Ayo. Sampaikan pesan ke semua Silakan menikmati hidangan. Baik, baik. Terima kasih, Tuan Hayes. Oh iya. Sebelum acara dimulai, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Ayo. Bawa mereka kemari, mereka milikmu. Tuan Hayes, saya bodoh. Dan tolong. Maafkan keluarga Chance. Ya, benar. Tuan Hayes. Tidak. Ayah. Anda ayah kandungku. Ayah kandungku. Ayah kandungku. Kalian. Mohon selamatkan nyawa putra Anda.
Berikan kami kesempatan lagi. Berani-beraninya kau mengutuk kakekku, lalu menghina Clara dengan cara apa lagi? Ini salah. Semua ini kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar menyesal. Tadi kau begitu sombong, bukan? Bukannya kau mengancam akan membunuhku? Itu hanya kerawan. Semuanya hanya bercanda belaka. Orang besar sepertimu tak perlu dendam pada orang kecil sepertiku. Tolong jangan batalkan kontraknya. Sekarang kau sadar kesalahanmu? Sudah terlambat. Charles. Aku baru saja jadi pewaris keluarga kaya. Dan aku penasaran. Apakah klise-klise di film itu, seperti mengakuisisi konglomerat dalam beberapa menit, benar-benar bisa dilakukan? Tuan. Apapun yang Tuan inginkan akan menjadi milik Tuan. Bagus. 3 menit. Akuisisi grup Vance. Tuan, jangan. Tidak, jangan lakukan itu. Kumohon jangan dilakukan. Tuan Hayes, aku bersumpah. Mulai saat ini, aku tak akan ganggu Clara lagi. Tolong maafkan kami. Quelle obéis-tu? Biarkan teman dan tetangga kita yang memutuskan. Teman-temanku dan para tetangga, kedua orang ini telah menghinaku dan merendahkanku. Bisakah kalian memaafkan mereka? Tidak. Semuanya, aku mohon. Tolong berikan pembelain untuk kami. Kasahanalan nyawa kami. Kami takkan berani ulangi lagi. Bajingan kecil Ini semua gara-gara kau. yang merobek gulungan kaligrafi kuno berhargaku. Aku ganti, semua akan kubayar. Aku yang bayar semuanya. Humph. Tidak. Sudah kupikirkan lama. Tapi tetap tak bisa kumaafkan. Wah, Tian, Hayes. Kami mohon ampuni keluarga Vance. Kasahanala kami. Charles. Dalam 3 menit, bagaimana aku kuasai grup Vance? Pak. Coba teriak permintaanmu. Dalam 3 menit, grup Vance harus bangkrut. Jangan telepon siapa-siapa. Baik. Umumkan, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Vance. Masukkan mereka dalam daftar hitam. Tidak. TN Vance, grup Vance bangkrut. Bankrupt. Ayah. Bawa mereka pergi. Jangan bergerak. Ethan Hayes. Jika kau tak ampuni keluarga Vance, Akan kubunuh dia. Eleanor. Ibu. Ethan, tolong selamatkan aku. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Aku tidak ingin mati. Adrian. Jangan teras but kesalahan. Lagi pula, keluargaku sudah hancur. Apalagi yang perlu katakan? Dengarkan, Jika kau bebaskan keluargaku, aku akan selamatkan nyawanya. jika tidak, Kita akan binasa bersama. Eleanor. Eleanor, kau baik-baik saja? Ibu. Kau baik-baik saja, Eleanor? Nyonya Reed, apa kau baik-baik saja? Ethan, Nyonya Reed. Ibu. maukah kau memaafkanku? Aku tahu aku salah. Jika kau tidak mau memaafkanku, aku akan menghantamkan kepalaku ke tembok. Aku akan menebus dengan mati. Nyonya Reed. Seberapapun materialistisnya kau tetap Ibu Clara. Calon ibu mertuaku. Tentu aku akan memaafkanmu. Ethan sudah memaafkanmu. TAPI Ethan. Uang yang ditransfer ke Clara, jumlah yang disetor ke rekeningnya. Apa benar? 10,000,000? Atau 1 triliun? Yang benar saja. Kenapa kau masih serakah sekali? 2 anak ini, asalkan cinta mereka baik, hidup bahagia lebih berharga. Aku tidak akan seperti ini lagi. 1 triliun. Kami sangat puas dengan Clara. Lihat betapa dermawan calon mertuaku. Clara. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau.